Dan saat ini pemirsa kami sudah tersambung dengan kontributor MGN di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ada Nur Ahmad di sana. Selamat malam, Ahmad. Ya. Bagaimana Anda bisa menggambarkan kondisi terkini di Cianjur pasca ada gempa yang berpusat di Kabupaten Garut bermagnitudo 6,4. Bagaimana dampaknya di Cianjur? Apakah juga dirasakan oleh masyarakat di sana? Ya, Evan, dapat kami laporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terdampak adanya gempa susulan 6,4 Richter. Ini berdampak kepada masyarakat yang mengalami gempa bumi sebelumnya di Cianjur. Terasa hingga sampai Kabupaten Cianjur dan masyarakat sempat berhamburan dengan terjadinya gempa susulan yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan hingga kini masyarakat banyak yang di luar tidak mau masuk rumah masing-masing karena ditakutkan terjadinya runtuhnya rumah terjadi kembali. Demikian. Baik, ditahan dulu. Nur Ahmad, saya akan bacakan informasi terkini dari aplikasi BMKG bahwa untuk skala MMI, ini berarti kekuatan atau gempa dirasakan oleh warga. Ini skala 4 MMI di kawasan Garut, kemudian skala MMI 3 ini ada di beberapa titik, tepatnya di kawasan Ciamis, Kalapanunggal, Sumur, Tasik, dan Pameyanan, dan skala 2 sampai 3 MMI ini di Panimbang. Sekali lagi kami katakan bahwa skala MMI ini mengindikasikan bagaimana gempa ini dirasakan oleh masyarakat. Saya kembali ke Nur Ahmad. Nur Ahmad, dengan adanya pemetaan skala MMI yang baru saja dilaporkan begitu oleh BMKG, bisa Anda jelaskan bagaimana kekuatan gempa 6,4 ini dirasakan di Cianjur, Jawa Barat? Apakah betul-betul terasa goncangannya, goyangannya, atau seperti apa? Ya, dapat kami laporkan sempat terjadinya gempa 6,4 itu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur dengan kekuatannya yang cukup tinggi hingga masyarakat sempat terhamburan dengan terjadinya adanya gempa susulan. Baik. Para pengungsi juga ini ya, ditahan dulu Nur Ahmad. Pemirsa yang saat ini Anda saksikan di layar kaca, ini adalah bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan dari Pospol Limbangan Garut. Bisa kita lihat di situ untuk lalu lintas masih lancar, begitu ramai lancar pasca terjadinya gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi pada pukul 16:49 41 detik. Ini berarti sekitar 25 menit yang lalu gempa terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kontributor MGN di Kabupaten Garut, Jawa Barat, gempa yang terjadi begitu betul-betul dirasakan oleh masyarakat setempat. Dan tadi juga baru saja sudah terkonfirmasi juga oleh kontributor MGN di Cianjur, Jawa Barat, Nur Ahmad, yang juga mengatakan gempa yang berpusat di Garut tersebut terasa sampai di Cianjur. Baik, Nur Ahmad, setelah gempa ini terjadi dan juga dirasakan oleh masyarakat, bagaimana aktivitas masyarakat di sana, bagaimana situasi masyarakat atau dalam hal ini adalah pengungsi di sana? Apakah merasa nampak ketakutan di sana atau seperti apa? Ya, dapat kami laporkan terjadinya gempa susulan hingga kini masyarakat tetap masih berada di tenda pengungsian. Terjadinya tadi barisan gempa, masyarakat sempat berhamburan yang berada di rumah dan tidak kembali lagi ke rumah. Mereka ketakutan dengan adanya gempa-gempa susulan. Demikian. Baik. Ahmad, Anda bisa sampaikan saat ini posisi Anda tepatnya berada di kawasan mana? Apakah di permukiman warga atau di wilayah pengungsian? Ya, saya saat ini berada di lokasi pengungsian di daerah Nagrak, dan sampai ini masyarakat banyak yang keluar
dari rumah yang kemarin dinyatakan oleh Pak Bupati Cianjur. Nah, masyarakat sekarang enggan memasuki rumah. Oke. Dengan hanya terjadinya gempa susulan tadi, yakin masyarakat berhamburan keluar rumah dengan ketakutan dan tetap berada di luar. Demikian. Ya, saat ini Nur Ahmad, kontributor MJN di Cianjur, mengatakan bahwa saat ini dirinya berada di wilayah pengungsian dan pasca gempa bermagnitudo 6,4 di Garut yang juga dirasakan sampai dengan di Cianjur, para pengungsi ini memilih untuk berada di luar rumah karena mereka juga masih mengalami trauma pasca gempa yang terjadi pada tanggal 21 November kemarin dan mereka masih mengkhawatirkan adanya gempa susulan yang berpotensi bisa terjadi sewaktu-waktu. Kami akan terus perbarui informasi Anda pemirsa dari sumber-sumber kami terpercaya, dari BMKG, dari teman-teman kami yang berada di lapangan untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini di lapangan. Sekali lagi kami ajak Anda untuk meninjau, melihat situasi di Pospol Limbangan tadi. Kalau kita pantau juga masih terpantau ramai lancar pasca terjadi gempa bermagnitudo 6,4. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV, kami update lagi bahwa tadi pukul 16:49 41 detik terjadi gempa bumi bermagnitudo 6,4 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kedalaman 118 km dan ini terjadi di daratan, bukan di lautan. Dan juga gempa ini terasa sampai dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita akan bergabung dengan koresponden Metro TV, maksud kami koresponden MJN di Cianjur, Jawa Barat, ada Mukhlis Bahtiar. Selamat malam, Mukhlis.
Ya, halo. Ya, Muklis dengan Reno di studio. Muklis, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di lokasi Anda berada pasca gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Garut. Apakah terasa sampai lokasi Anda berada saat ini, Muklis? Ya, baik Reno. Sore ini saya masih berada di lokasi di mana pada saat ini tim SAR gabungan tengah melakukan evakuasi, namun cuaca yang kurang mendukung. Mereka saat ini sudah menghentikan, tetapi pada pukul 5 sore tadi, sekitar pukul 5 sore tadi, terasa ada gempa begitu. Namun tadi saya kira itu gempa susulan ada yang bersumber dari Cianjur, tetapi setelah melihat dari info dari BMKG bahwa gempa tersebut bersumber dari Garut, tetapi guncangannya sangat besar sekali, membuat warga di sekitar saya berada, karena pada saat ini di sini tengah turun hujan yang cukup deras, membuat mereka panik dan berhamburan karena mereka masih merasa trauma dengan kejadian gempa bumi yang terjadi di Cianjur sejak 2 pekan terakhir, sehingga mereka dikhawatirkan gempa susulan akan terus terjadi. Namun setelah melihat informasi-informasi dari BMKG ini, ternyata gempa ini bersumber dari Garut. Nah, seperti salah satunya ada visual yang berhasil kami dokumentasikan bahwa warga-warga di Cianjur Selatan, karena Cianjur Selatan ini sangatlah berdekatan dengan Garut Selatan, sehingga guncangannya cukup besar membuat mereka berhamburan keluar karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang seperti gempa yang terjadi pada sejak 2 pekan terakhir, Reno. Baik, Muklis, tadi Anda katakan bahwa guncangan gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi di Garut sangat dirasakan di lokasi Anda berada saat ini di Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat setempat atau respon dari tim evakuasi gabungan karena Anda berada di lokasi pencarian sampai dengan saat ini? Bagaimana mereka, bisa Anda ceritakan bagaimana situasinya pada saat itu? Ya, saat ini tim evakuasi gabungan saat ini sudah pada pulang tadi, Reno, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa cuaca mendukung sehingga pencarian pun sempat dihentikan karena turun hujan begitu. Dan posisi saya saat ini sekitar 200 atau 200-300 meter dari posisi pencarian korban, sehingga kami tidak bisa melihat dengan jelas bahwa di kondisi di area pencarian itu apakah masih ada tim gabungan yang masih melakukan pencarian atau enggak begitu, Reno. Karena informasi yang saya peroleh tadi bahwa pencarian di titik warung Sate Sinta ini dihentikan karena cuaca yang kurang mendukung, dan tadi pun sempat diguyur hujan begitu deras sehingga sampai saat ini hujan masih terjadi, Reno. Muklis, apakah suasana kepanikan oleh tim pencari gabungan atau oleh warga masyarakat yang berada di lokasi Anda berada saat ini masih terlihat sampai dengan saat ini? Dan bisa Anda gambarkan bagaimana suasana terkini di sana? Ya, baik, Reno, saya sekarang sudah ada warga yang berlari-lari dari luar dan bisa saya tanyakan langsung. Mbak, bagaimana Mbak pada saat guncangan sekarang, Mbak? Orang asli Cianjur. Iya, berarti Mbak tadi panik nggak? Panik ya? Terus gimana tadi, lari dari mana tadi? Dari jalan? Dari bawah. Dari bawah. Itu Mbak paniknya gimana, Mbak? Gede ya? Terasa gede nggak tadi guncangannya? Gede. Ya, Reno, karena ini kondisinya kurang mendukung, hujan cukup besar, Reno, sehingga warga pun saat ditanya begitu kurang kondusif, karena kepanikan mereka masih terlihat di wajah mereka, dan tentunya ini menggambarkan bahwa warga Cianjur ini benar-benar mengalami trauma dan panik yang cukup besar, Reno. Baik, Muklis Bahtiar, nanti kami akan terus update bagaimana kondisi terkini di Cianjur sebagai salah satu wilayah yang juga merasakan gempa bermagnitudo 6,4 yang berpusat di 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sekarang kita akan kembali tersambung dengan rekan Wildan Fadilah, kontributor MGN di Garut, Jawa Barat.
Wildan, informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami di sini terkait dengan dampak mungkin pasca ada gempa bermagnitudo 6,4 jam 5:10 hari ini? Oke, baik, dapat kami sampaikan saat ini saya sedang berada di kawasan di perkotaan daerah Garut, tepatnya di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan hingga sampai sore ini, tepatnya pada pukul 17:28 ini memang kondisi pasca bencana gempa bumi yang terjadi pada beberapa waktu lalu memang sampai saat ini nampak warga memang sudah kembali lagi ke rumah mereka masing-masing. Berdasarkan pantauan sementara di lapangan memang hingga sampai saat ini belum ada kerusakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut pasca gempa bumi dengan berkekuatan 6, skala Richter ini, magnitudo ini. Perlu digambarkan saat ini memang kondisinya seperti ini. Aktivitas warga mulai kembali normal. Nampak sampai saat ini terlihat di suasana hingga sore hari ini sejumlah warga pun nampak dengan melakukan kendaraan seperti biasanya, tidak ada hal-hal yang memang pasca terjadi ini. Hingga sampai saat ini memang pemerintah Kabupaten Garut masih terus melakukan inventarisir khususnya di beberapa wilayah, khususnya di wilayah selatan Garut, untuk mengantisipasi terjadinya ada kerusakan pasca bencana gempa bumi yang menerjang di wilayah Garut ini. Seperti inilah suasananya hingga sampai sore hari ini. Aktivitas warga nampak memang kembali normal. Warga kembali melakukan aktivitas dengan melakukan kendaraannya. Kalau melihat di kawasan, tepatnya saat ini saya sedang berada di wilayah Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Seperti di gang-gang ini, di rumah padat penduduk memang belum ada laporan akibat kerusakan pasca gempa bumi yang menerjang wilayah daerah Kabupaten Garut ini. Seperti inilah kondisi rumah warga di rumah padat pemukiman di wilayah, tepatnya saya saat ini berada di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kalau melihat peristiwa bencana gempa bumi yang menerjang pada beberapa menit lalu, memang di wilayah ini memang sejumlah warga memang sempat panik saat terjadi gempa bumi. Mereka pada umumnya sedang berada di rumah warga. Rumah mereka saat itu memang guncangan yang cukup terbilang dahsyat, karena memang kekhawatiran mereka akibat gempa yang dengan kekuatan 6 lebih magnitudo ini. Seperti inilah pemirsa yang kami dapat bisa gambarkan di kawasan rumah penduduk. Sampai saat ini memang belum ada laporan kerusakan dari pemerintah secara resmi, khususnya dari pemerintah Kabupaten Garut. Sampai saat ini belum ada dampak akibat gempa bumi ini. Baik, sambil Wildan terus berjalan menyusuri salah satu permukiman padat penduduk di kawasan Kecamatan Garut Kota, pemirsa. Kita juga akan terus mengupdate informasi terbaru. Inilah visual terkini yang diambil oleh rekan kami Wildan Fadilah yang berjalan menyelusuri perkampungan padat penduduk, wilayah padat penduduk begitu di Kecamatan Garut Kota. Sampai dengan saat ini seperti yang dilaporkan oleh Wildan Fadilah, belum nampak adanya bangunan atau rumah warga yang mengalami kerusakan pasca gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang
Garut pada pukul 16:49:41 tadi. Dan tadi juga dikatakan oleh tim kami yang berada di Kabupaten Cianjur, gempa yang terjadi di Garut ini juga dirasakan oleh warga yang berada di kawasan Kabupaten Cianjur. Karena memang kalau melihat magnitudonya begitu besar, 6,4 dengan kedalaman 118 km. Baik. Ya, Wildan, apakah sampai dengan sejauh ini Anda sudah melihat adanya rumah yang mungkin mengalami retak begitu, atau semuanya masih belum nampak adanya kerusakan pasca gempa hari ini? Baik, kalau saat ini saya sedang berada di wilayah, tepatnya di kawasan padat penduduk yang berada di wilayah Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan di lapangan hingga sore ini memang belum nampak adanya laporan kerusakan rumah warga yang terjadi di kawasan ini. Namun demikian memang pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut hingga sampai saat ini masih terus melakukan menginventarisir sejumlah atau dampak akibat bencana gempa dengan kekuatan 6,4 magnitudo ini. Seperti pemirsa saat ini, kalau kita gambarkan memang kondisi rumah saat ini memang di kawasan padat penduduk ini nampaknya masih berdiri kokoh, belum ada kerusakan akibat bencana gempa bumi ini. Kalau melihat di lapangan saat ini memang pada umumnya di wilayah ini sejumlah warga masih sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, mengingat kondisi ini memang sampai saat ini terus masih, meskipun mereka merasa was-was dan mewaspadai akibat gempa dengan kekuatan 6,4 magnitudo ini. Namun demikian memang warga seperti di kawasan padat penduduk ini memang sampai saat ini masih terus menunggu dari arahan dari pemerintah Kabupaten Garut maupun BMKG untuk mewaspadai akibat guncangan yang memang terbilang dahsyat ini. Kalau bisa digambarkan saat ini memang saat peristiwa terjadinya gempa pada beberapa menit lalu di wilayah ini memang sejumlah warga memang saat itu mereka sedang melakukan aktivitasnya di rumahnya masing-masing, sedang beristirahat dan melakukan aktivitas kegiatan lainnya. Saat itu memang guncangan yang dirasakan memang cukup dahsyat dengan hitungan detik. Mereka pun memang sebagian mereka memang keluar rumah mengingat kekhawatiran mereka akan terjadinya dampak bencana gempa bumi ini yang khawatirnya memang akan menimbulkan korban jiwa. Seperti itu. Wildan, tadi ketika terjadi gempa bumi bermagnitudo 6,4, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi suasana lalu lintas, apakah ada warga yang langsung menghentikan kendaraannya atau seperti apa? Dan kalau terlihat di layar kaca ada beberapa warga di sana, mungkin Anda bisa mewawancarai, menanyakan bagaimana apa yang mereka rasakan setelah gempa bumi terjadi 16:49 menit yang lalu? Oke, ini saat ini saya sedang bersama salah seorang warga. Mohon maaf ya, Kang. Namanya siapa, Kang? Pak Dede. Oke. Kang, bisa Mama. Siap. Nih, Kang, bisa disampaikan, dijelaskan saat peristiwa kejadian gempa tadi bagaimana? Ya, tadi sekitar pukul 4 ya, lewat 30 menit terjadi dampak gempa bumi ya yang terjadi di lokasi Garut, tepatnya di daerah Cintamaya.
pada saat itu ya sedang ibu-ibu sedang mengadakan kegiatan pengajian rutin ya, dan anak-anak sedang bermain di atas. Tiba-tiba ada getarannya ya cukup lumayan besar juga gitu. Iya. Kalau yang dirasakan saat itu apa berlari atau bagaimana ya? Ya sebagian anak-anak berlari, yang sebagian ada yang rupanya tidak merasa ya, karena posisi waktu itu saya berada di atas ya, jadi terasa sangat-sangat terasa sekali. Jadi saya menyuruh anak-anak untuk segera turun dari tangga. Begitu. Iya. Terus sampai saat ini sudah ada himbauan dari pemerintah? Untuk sementara ini belum ada ya, belum ada himbauan atau untuk akan terjadinya gempa susulan ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Semua warga Garut dan sekitarnya mudah-mudahan selamat semuanya, tidak ada lagi terjadi gempa ya. Apa yang dilakukan saat ini, Kang? Apakah bila antisipasi terjadinya gempa susulan seperti apa? Ya diharapkan kepada semua para penduduk ya, terutama warga sekitar, untuk tetap tenang, untuk tidak panik ya, itu saja ya. Ya, terima kasih. Oke, demikian pemirsa, saat ini baru saja kami mewawancari salah seorang warga yang memang saat peristiwa kejadian tadi memang dan yang dirasakan saat itu memang terjadi cukup guncangan yang cukup dahsyat. Namun demikian memang hingga sampai saat ini pemerintah memang belum melakukan himbauan secara resmi terkait antisipasi terjadinya gempa yang sempat terjadi di wilayah Kabupaten Garut ini. Seperti digambarkan pemirsa, saat ini memang sejumlah warga pun memang khususnya anak kecil memang sampai saat ini masih mengantisipasi terjadinya atau mewaspadai bila mana terjadi gempa susulan yang akan terjadi. Seperti ini pemirsa gambarannya. Saat ini saya sedang, kalau ada di depan layar kita ini saat ini adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Muara Sanding, Muhammad Rizky. Saat beliau ini salah satu ketua Karang Taruna Muara Sanding. Kang Rizky, bisa disampaikan sudah ada gambaran nggak dari pihak kelurahan sendiri dampak bencana gempa ini? Alhamdulillah, saya sudah koordinasi dengan pihak Kelurahan Muara Sanding, Babinmas dan Babinsa serta perangkat Kelurahan Muara Sanding. Setelah terjadi gempa, alhamdulillah, setelah dicek ke lokasi masyarakat, alhamdulillah tidak ada korban jiwa atau korban fisik, alhamdulillah. Yang langkah yang dilakukan oleh teman-teman dari Karang Taruna sendiri seperti apa ini, Kang? Langsung alhamdulillah saya sama teman-teman mengecek sudah ada gempa, langsung mengecek ke rumah-rumah warga untuk menyelamatkan, untuk mengevakuasi keluar rumah. Gitu. Alhamdulillah aman, alhamdulillah. Ada himbauan bagi khususnya teman-teman para pemuda di Kelurahan Muara Sanding seperti apa ini? Saya sama teman-teman sudah menghimbau kepada pemuda-pemudi untuk tetap siaga, supaya kita bisa menghindar dari setiap ada bencana. Oke. Iya. Terima kasih Kang Rizky. Kami. Baik, demikian kami mewawancarai salah seorang ketua Karang Taruna Muara Sanding, Muhammad Rizky, menyampaikan tadi sampai sejauh ini di Kelurahan Muara Sanding ini memang belum ada dampak akibat guncangan gempa bumi dengan kekuatan 6,4 magnitudo ini. Namun demikian, Ketua Karang Taruna Muara Sanding bersama sejumlah timnya hingga kini terus
melakukan menghimbau kepada warga yang berada di wilayah sekitar untuk tetap mewaspadai agar tidak terjadi mewaspadai bila terjadinya gempa susulan. Demikian yang kami dapat sampaikan di kawasan rumah penduduk ini. Baik, Wildan Fadilah, kontributor MJN di Garut, Jawa Barat. Kalau bisa kami rangkum, saat ini Wildan Fadilah berada di kawasan Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, di salah satu permukiman penduduk begitu. Dan tadi kalau berdasarkan wawancara Wildan bersama dengan salah satu warga atas nama Dede mengatakan bahwa saat kejadian gempa ini sangat terasa getarannya. Dan berdasarkan koordinasi terkini, masih belum adanya laporan kerusakan bangunan maupun adanya korban luka atau korban jiwa, masih belum ada laporan tersebut. Pemirsa, Wildan, nanti kami akan terus memantau perkembangan dari Anda, tetapi kami juga akan mengajak pemirsa untuk melihat visual-visual terbaru yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber, bahwa tadi ada salah satu visual bagaimana masyarakat yang berada di dalam gedung ini dengan tertib mencoba keluar gedung dengan jalur-jalur yang sudah tersedia. Ini adalah visual yang berada di sebelah kanan, ini adalah visual yang menunjukkan bagaimana para masyarakat yang mencoba untuk keluar dari bangunan pasca gempa terjadi pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Dan juga bagaimana situasi, ini dia visualnya, menuruni gedung berjalan kaki dengan tertib, tidak dengan terburu-buru, berdesak-desakan, meskipun gempa yang dirasakan ini cukup besar begitu ya, skala MMI-nya untuk di Garut adalah skala 4. Baik, kita akan kembali tersambung dengan kontributor MJN Garut, Jawa Barat, ada Wildan Fadilah. Wildan, kalau yang nampak di layar kaca kita saat ini, visual terkini dari Anda adalah masyarakat ini mulai berkumpul. Ini berkumpul untuk apa, bisa Anda jelaskan, Wildan? Baik, kalau saat ini saya gambarkan memang saat ini dari tim Karang Taruna Kelurahan Muara Sanding memang saat ini tengah melakukan menginventarisir dan melakukan himbauan kepada warga setempat memang untuk mengantisipasi mengantisipasi pasca bencana gempa yang dengan berkekuatan 6,4 magnitudo ini. Hingga ini memang pihak sebagai langkah dini dari Karang Taruna Muara Sanding sendiri ini memang untuk mereka sejumlah warga diberikan pemahaman, khususnya memang bagi anak kecil ini untuk mengantisipasi terjadinya apabila memang terjadinya adanya gempa susulan. Seperti itu kalau saat ini saya gambarkan hingga petang ini, saat ini seperti inilah gambarannya. Baik, berarti bisa disimpulkan aktivitas masyarakat di Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, di salah satu permukiman penduduknya masih normal begitu ya, Wildan? Ya betul. Ini saat ini memang dari sebagai organisasi yang memang langsung berhubungan dengan pihak kelurahan dari setempat, Kelurahan Muara Sanding, memang sesuai dengan arahan dari lurah setempat memang khususnya selain menyebar di beberapa wilayah di perkotaan Garut Kota ini, mereka pun diberikan edukasi kepada masyarakat akibat gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut ini. Meski demikian memang saat ini mereka pun tengah mengantisipasi untuk mewaspadai bila mana memang terjadinya gempa susulan yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut Jawa Barat ini. Hingga petang ini memang berdasarkan informasi yang
dihimpun dari sejumlah awak media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, hingga kini memang sampai saat ini memang belum ada kerusakan yang secara signifikan terkait bencana gempa magnitudo dengan kekuatan 6,4 ini. Namun demikian, pemerintah sampai saat ini selain menginventarisir di sejumlah wilayah di perkotaan juga melakukan pendataan di sejumlah wilayah yang tersebar di 42 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut Jawa Barat ini. Khususnya di wilayah selatan, memang daerah selatan ini memang daerah yang sangat rentan bencana alam. Seperti itu yang dapat disampaikan hingga petang menjelang petang ini. Baik, Wildan, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda bagikan sambil Anda bisa tetap berjalan menyusuri salah satu permukiman warga di Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota. Sampai dengan saat ini di lokasi tersebut masih belum ada laporan adanya rumah warga yang mengalami kerusakan atau infrastruktur lainnya yang terdampak, masih belum ada laporan. Tetapi kita juga masih menunggu bagaimana update informasi terbaru, entah itu dari pihak pemerintah Kabupaten Garut sendiri atau dari pihak BPBD Garut, yang sampai dengan saat ini kami juga masih coba untuk terhubung dengan pihak BPBD Garut terkait dengan peristiwa gempa bumi dengan magnitudo 6,4 yang mengguncang kurang lebih pukul 16:49 waktu Indonesia Barat tadi. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami Wildan Fadilah, bahwa saat ini masih terus dilakukan upaya inventarisir untuk dan juga upaya menyisir begitu ya, memetakan adakah rumah-rumah atau bangunan yang berada di Kabupaten Garut yang mengalami kerusakan, baik itu rusak ringan, sedang maupun berat, karena memang magnitudo gempanya adalah 6,4. Sekali lagi kami rangkum, gempa bermagnitudo 6,4 kedalaman 118 km. Lokasi gempanya adalah di 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan gempa yang terjadi ini lokasinya adalah di darat. Ya, pemirsa, informasi terbaru yang kami dapatkan dari pihak BMKG, dari rilis yang disampaikan oleh BMKG mengatakan bahwa jenis dan mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas dalam lempeng Indo-Australia atau intraslab. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Itu adalah jenis dan mekanisme gempa bumi berdasarkan rilis yang baru saja kami terima dari pihak BMKG. Dan kalau sebelumnya dikatakan untuk kedalamannya 118 km, ini sudah divalidasi lagi oleh BMKG. Kedalamannya adalah 109 km dengan magnitudo 6,1. Sekali lagi hasil verifikasi yang sudah disampaikan oleh pihak BMKG baru saja pukul 17.50 mengatakan bahwa gempa bermagnitudo 6,1 dan kedalaman 109 km. Informasi terbaru lainnya pemirsa, berdasarkan pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Satria Budi, ia mengatakan bahwa Kabupaten Garut sampai dengan saat ini masih kondusif. Beberapa kecamatan sudah melapor tidak ada kerusakan sampai dengan saat ini. Tapi di sisi lain warga sempat panik pemirsa, namun karena kondisinya mereda, warga ini sudah kembali ke rumah. Posko sudah disiapsiagakan di kecamatan jikalau ada laporan kerusakan.
Sementara himbauan untuk masyarakat adalah untuk mewaspadai dan segera mencari titik kumpul kalau getaran dirasakan kembali. Namun tidak ada penutupan khusus untuk tempat-tempat wisata umum. Baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan bahwa hasil data validasi dari pihak BMKG, gempa bermagnitudo 6,1. Jadi kalau semula dikabarkan 6,4, setelah divalidasi lagi, ternyata magnitudonya adalah 6,1 dan kedalamannya adalah 109 km. Kemudian jenis dan mekanisme gempa bumi memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, maka gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas dalam lempeng Indo-Australia. Dan hasil analisis mekanisme menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dan sampai dengan pukul 17:20 waktu Indonesia Barat tadi, hasil monitoring BMKG ini belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Sekali lagi kami himbau masyarakat untuk terus mengupdate informasi dari sumber-sumber yang memang kredibel, utamanya dari pihak BMKG yang kemudian diteruskan oleh media. Sementara untuk dampak gempa bumi, pemirsa, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Garut dengan skala intensitas 4 mmi. Ini kalau diumpamakan bila pada siang hari ini dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Ini ada di kawasan Soreang, Kopo, Kalapanunggal, Sumur Ciamis, kemudian Tasikmalaya dengan skala intensitas 3, kemudian Sumedang, Lembang, Pamoyanan, Panimbang, Cikesik, Labuan, Purworejo, Bantul, Kulon Progo, ini juga dirasakan dengan skala intensitas 2 sampai 3 mmi. Kemudian untuk intensitas atau skala intensitas 2 mmi ini dirasakan di wilayah Cikembar, Cugenang, Pelabuhan Ratu, Bandung, Bogor, Cilacap, Sawarna, Cirenghas, Bojong, Yogyakarta, Wonosobo, Karangkates, dan hingga ke Trenggalek, Jawa Timur. Ini sekali lagi intensitasnya adalah 2 mmi. Data ini kami dapatkan dari rilis BMKG, disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono. Pemirsa, informasi yang atau visual yang Anda saksikan saat ini di layar kaca di sisi kiri itu adalah bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Pospol Limbangan Garut. Kita lihat di situ untuk aktivitas lalu lintasnya masih normal. Kemudian di sisi kanan ini adalah bagaimana visual pendukung yang telah berhasil kami kumpulkan dari berbagai sumber. Ini yang tayang sekarang adalah bagaimana antrian orang keluar dari gedung berjalan dengan tertib, tidak berdesakan, tidak saling dorong. Kemudian ada juga tadi visual di sekitar permukiman warga. Ada ibu-ibu yang menggendong anaknya keluar dari rumah, memilih berada di pinggir jalan pasca terjadi gempa bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Garut. 6,1 maksud kami, yang mengguncang Garut pada pukul 16:49 waktu Indonesia Barat.